Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Airukmana, mahasiswa Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan juga bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan negara itu. Selain itu, sistem pemerintahan juga mempunyai fondasi yang kuat, tidak bisa dirubah, dan statis. Sistem pemerintahan secara luas berarti sistem pemerintahan ini menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku para kaum mayoritas serta kaum minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, serta menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan, serta keamanan sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang kontinu dan demokratis, di mana pada sistem pemerintahan ini, para masyarakat dapat ikut andil serta turut serta dalam membangun pemerintahan tersebut. Sedangkan dalam artian sempit, sistem pemerintahan hanya bekerja sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan dalam waktu yang relatif lama. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Sedangkan sistem pemerintahan sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sistem pemerintahan secara presidensil, sistem pemerintahan secara komplementer, dan juga sistem pemerintahan campuran. Yang pertama saya akan membahas sistem pemerintahan secara presidensil. Pada sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Menurut Rothkopf, sistem pemerintahan secara presidensil terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama, presiden yang terpilih oleh rakyat memimpin pemerintahan dan juga mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang terkait. Yang kedua, presiden dan Dewan Perwakilan mempunyai masa jabatan yang tetap. Dan yang ketiga, tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan juga badan legislatif. Pada sistem pemerintahan ini, kabinet atau para menteri dibentuk langsung oleh presiden, sehingga mereka harus bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga legislatif. Sementara itu, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti pada sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya akan saya tampilkan beberapa kelebihan serta kekurangan pada sistem pemerintahan secara presidensial. Nah, itu tadi merupakan beberapa kelebihan serta kekurangan pada sistem pemerintahan secara presidensial. Lalu, mana sajakah negara yang menganut sistem pemerintahan tersebut? Yang pertama ada Amerika Serikat, Pakistan, Filipina, Argentina, dan juga pastinya adalah Indonesia. Yang kedua ada sistem pemerintahan secara parlementer. Dalam sistem ini, pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen. Dan di dalam sistem ini juga, parlemen mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap badan eksekutif. Pada sistem ini, kepala negara tidak berkedudukan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan juga kepala negaranya adalah presiden jika bentuk negara tersebut adalah republik, serta dipimpin oleh seorang raja atau sultan jika negara tersebut berbentuk monarki. Anggota parlemen sendiri merupakan orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum dan mereka mempunyai peluang besar menjadi mayoritas serta mempunyai kekuasaan besar di dalam parlemen. Selanjutnya akan saya tampilkan beberapa kelebihan serta kekurangan pada sistem pemerintahan secara parlementer. Tadi merupakan beberapa kelebihan serta kekurangan pada sistem pemerintahan secara parlementer. Sedangkan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Kerajaan Inggris, India, Belanda, Australia, dan juga Malaysia. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan campuran. Pada sistem ini diambil hal-hal terbaik dari sistem presidensil dan juga sistem komplementer. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara. Pada sistem pemerintahan ini memiliki presiden sebagai kepala negara
dan juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pasek Dianta berpendapat bahwa sistem pemerintahan campuran memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Yang kedua, lamanya masa jabatan badan eksekutif ditentukan pasti melalui konstitusi. Yang ketiga, para menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen maupun kepada presiden. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan serta kekurangan pada sistem pemerintahan campuran. Itulah beberapa kelebihan serta kekurangan pada sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran ini berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial dan juga parlementer. Negara yang menganut pemerintahan ini adalah Perancis. Kita telah selesai dalam membahas sistem pemerintahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada bentuk pemerintahan secara klasik, dan yang kedua adalah bentuk pemerintahan secara modern. Pada bentuk pemerintahan secara klasik dibedakan menjadi beberapa bagian menurut teori dari ajaran para ahli. Yang pertama adalah ajaran dari Plato. Plato sendiri membedakan bentuk pemerintahan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada aristokrasi. Aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh para kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan. Yang kedua adalah timokrasi. Timokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan juga kehormatan. Yang ketiga adalah oligarki. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh para kaum hartawan. Sedangkan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata. Dan yang terakhir adalah tirani. Tirani merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang langsung oleh seorang tirani, di mana dia bertindak sewenang-wenangnya terhadap kekuasaannya sehingga pemerintahan sangat jauh dari cita-cita keadilan. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan menurut ajaran Aristoteles. Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi, yang pertama adalah monarki. Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini merupakan contoh bentuk pemerintahan yang baik dan ideal. Selanjutnya adalah tirani. Tirani merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan pribadi. Maka pemerintahan ini disebut sebagai pemerintahan yang buruk. Selanjutnya ada aristokrasi. Aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan demi kepentingan umum. Kemudian ada politeia. Politeia merupakan bentuk pemerintahan yang dianggap baik oleh seluruh rakyatnya demi kepentingan umum. Sehingga bentuk pemerintahan ini adalah contoh bentuk pemerintahan yang baik. Dan kemudian ada oligarki. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang langsung oleh para cendekiawan, tetapi hanya untuk kepentingan kelompoknya. Dan yang terakhir adalah demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang. Contoh bentuk pemerintahan ini merupakan bentuk pemerintahan yang buruk. Selanjutnya, bentuk pemerintahan menurut ajaran Polybius. Ajaran ini juga seringkali disebut sebagai teori siklus, di mana ajaran ini mengembangkan teori-teori Aristoteles dan mengganti bentuk pemerintahan politik idea dan juga demokrasi. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan menurut ajaran Leon Doggett. Leon Doggett sendiri membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara penunjukan kepala negaranya. Negara akan berbentuk republik apabila kepala negaranya dipilih langsung melalui pemilihan umum. Dan negara akan berbentuk monarki apabila kepemimpinannya dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan secara modern. Bentuk pemerintahan secara modern terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah monarki dan yang kedua adalah republik.
rasa saya telah selesai dalam memaparkan materi mengenai sistem pemerintahan dan juga bentuk pemerintahan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.